Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fred Taryanto Saputra dengan 3 digit NIM terakhir saya 077. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang FVD, VFD, dan motor AC induksi. Oke, selanjutnya pengertian dan cara kerja FVD. FVD adalah Variable Frequency Drive, adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan yang disuplai ke motor. Nama lain yaitu inverter, AC drive, terus Adjustable Speed Drive atau ASD. Prinsip kerjanya yaitu mengontrol 3 tahap utama. Yang pertama yaitu rectifier, mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang ketiga DC link atau filter DC, menyaring menstabilkan tegangan DC. Inverter, mengubah kembali DC menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat menggunakan teknik PWM. Dengan mengubah frekuensi, maka kecepatan motor dapat dikendalikan sesuai rumus NS sama dengan 120 kali F per E. Jika frekuensi menurun, kecepatan motor menurun. Jika naik, motor berputar lebih cepat. Nah, sebelum slide selanjutnya, nah di sini saya akan di sini kan ada jika frekuensi menurun, kecepatan motor menurun. Jika naik motor berputar lebih cepat. Nah, jadi kecepatan motor itu tergantung dari frekuensinya ya teman. Jadi semisal frekuensinya yang dapat itu kecil, maka motor tuh bergeraknya juga lambat. Tapi kalau frekuensinya naik, jadi motor tuh lebih cepat dari awalnya lambat. Kalau frekuensi naik, maka jalannya lebih cepat gitu. Selanjutnya yaitu ada fungsi utamanya. Ada 5 poin. Yang pertama, mengatur kecepatan motor tanpa menurunkan efisiensi. Yang kedua, menghemat energi listrik terutama pada beban seperti pompa dan kipas. Yang ketiga, mengurangi lonjakan arus saat start. Yang keempat, melindungi motor dari overload, stage, overcurrent, dan overheat. Yang terakhir yaitu meningkatkan umur mekanis motor dan sistem transmisi. Hanya itu ada komponen penting yang ada 5. Yang pertama itu rectifier circuit atau dioda atau transistor untuk penyearah, filter DC menyimpan energi dan meredam ripple, inverter circuit yaitu mengatur tegangan dan frekuensi keluaran, controller, logika pengaturan dan proteksi, interface untuk pengaturan manual atau otomatis. Dan itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kelebihannya ada 3, yaitu pengaturan kecepatan fleksibel, efisiensi energi tinggi, perlindungan motor dan sistem lebih baik. Dan ada kekurangannya, ada 3 juga. Yang pertama ada harga awal tinggi, membutuhkan pengetahuan teknis untuk pemasangan dan pengaturan, dapat menghasilkan harmonisa jika tidak difilter dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian dan prinsip kerja motor AC. Motor AC induksi adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator dan rotor. Disebut induksi karena arus pada rotor dihasilkan tanpa sambungan langsung listrik, melainkan terinduksi oleh medan magnet dari stator. Prinsip kerjanya yang pertama yaitu stator diberi tegangan, menghasilkan medan magnet berputar. Yang kedua, medan magnet ini memotong konduktor pada rotor, menimbulkan gaya gerak listrik induksi sesuai hukum Faraday. Yang ketiga ada GGL, ini menyebabkan arus mengalir di rotor sehingga terbentuk medan magnet pada rotor. Yang keempat yaitu interaksi antara medan magnet stator dan rotor menimbulkan torsi rotor bekerja atau berputar. Terus kecepatan putaran rotor selalu lebih rendah sedikit dari kecepatan medan stator. Dan yaitu jenis dan komponen. Nah, jenis motor induksi ini dibagi menjadi 2, ada motor induksi 3 fasa dan induksi 1 fasa. Nah, untuk 3 fasanya ada 2, yaitu umum digunakan di industri, torsi besar, efisien dan andal. Terus motor induksinya itu digunakan di rumah tangga atau beban kecil. Terus untuk komponen utama ada 3, ada stator, rotor atau bearing. Stator, rotor, dan bearing. Untuk statornya kumparan tempat arus AC mengalir dan membentuk medan magnet berputar. Dan untuk rotornya konduktor yang terletak di dalam stator dan berputar karena induksi.
untuk bearingnya menahan poros agar berputar halus. Rumus dasarnya, rumus kecepatan sinkron medan magnet Ns sama dengan 120 kali V per P, di mana Ns adalah kecepatan sinkron, F adalah frekuensi, dan P jumlah kutub motor, dan slipnya S sama dengan Ns kurangi Nr per Ns kali 100%. Nr adalah kecepatan dari motornya. Nah, selanjutnya itu hubungan antara VFD dan motor AC induksi. Nah, VFD dan motor induksi sering dipasangkan dalam sistem penggerak di industri karena satu, motor induksi sederhana, kuat, dan murah. Dua, FVD memungkinkan kontrol kecepatan halus dan efisien tanpa mengganti motor. Contoh aplikasinya itu pompa air, konveyor, kompresor, dan elevator. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, ada 4 kesimpulannya. Yang pertama itu motor AC induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus pada rotor timbul akibat medan magnet berputar dari stator. Nah, motor ini memiliki konstruksi sederhana, kuat, efisien, dan banyak digunakan di industri karena keandalannya dalam mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik. Nah, teori yang kedua yaitu FVD adalah perangkat elektronik yang mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan supply. Dengan sistem berbasis rectifier DC link inverter, FVD memungkinkan pengendali motor secara halus, efisien, dan aman. Yang ketiga, hubungan antara keduanya sangat erat. Motor induksi menjadi aktuator utama, sedangkan FVD berfungsi sebagai pengendali cerdas yang menyesuaikan kecepatan sesuai kebutuhan beban. Kombinasi ini menghasilkan sistem bergerak yang hemat energi, fleksibel, dan memiliki umur operasional panjang. Terakhir yaitu secara keseluruhan, penerapan FVD pada motor AC induksi membawa manfaat besar dalam efisiensi energi, kontrol kecepatan presisi, serta perlindungan sistem, menjadikan solusi ideal untuk berbagai aplikasi industri modern seperti pompa, konveyor, dan kompresor. Nah, mungkin penyampaian PPT saya cukup. Selanjutnya saya akan simulasikan rangkaian. Oke, sebelum lanjut ke video saat saya mensimulasikan atau saat saya praktikum, di sini saya akan menjelaskan tentang datasheet dari FVD sendiri. Nah, di sini pada chapter 2 ini, chapter 2 installation and wiring, di sini terminal labelnya ada L, N, itu buat single pasa 1 AC 220 volt input terminal, terus ada UVW yaitu output terminal connect itu 3 pasa 220 volt AC motor, terus ada GND yaitu grounding terminal, terus ada lagi di sini ada single pass input dan output. Di sini ada contoh kontaknya, ada ground, N, B, V, U. Nah, fungsinya bisa dilihat kurang lebih sama yang ini. Dan untuk tiga pasnya ada ground, R, S, T, W, V, U. RST yaitu 3 pasa 380 input terminal, terus UVW-nya output terminal, terus ground-nya buat ground terminal, terus portnya bisa dilihat X6, X5, X4, X3, X2, X1. Fungsinya ini, instruksinya ini, terus lanjut. Ini port-portnya ada COM, ada FL1, ada C1, ada SP1, ada SP2, ada 5 volt, ada 10 volt, ada TC, ada TB, ada TA. Terus fungsinya ini common ground, terus external analog voltage input, ada C1 external current signal input, open collector output 1, open collector output 2, power output, relay output C, relay output B, relay output A. Terus ini ada multi frequency control table nih, main speed 11150. Terus selanjutnya
Nah, ini ada basic operation wiring diagram. Bisa dilihat seperti ini. Oke, mungkin penjelasan datasheetnya cukup. Lanjut ke praktikum atau simulasi. Setelah tadi praktikum, saya menghasilkan data seperti ini dengan macam-macam frekuensi. Di sini ada frekuensi dari 10 sampai 100. Nah, untuk frekuensi 10 menghasilkan RPM 293,8, inputnya 0,3. F inputnya belum saya hitung karena saat praktikum itu ada kendala ya teman. Nah, untuk frekuensi 20 RPM-nya 593,5, inputnya 0,7. Untuk frekuensi 30 88,5, inputnya 0,9. Frekuensi 40 1130, inputnya 1,1. 50 1482, inputnya 1,1. Frekuensi 60 1777, inputnya 1,2. Terus frekuensi 70 RPM-nya 1834, inputnya 1,2. Terus frekuensi 80 RPM-nya 2365, inputnya 1,3. Terus frekuensi 90 RPM-nya 2663, inputnya 1,2. Terus 100 2956, inputnya 1,2. Nah, tadi ini tuh data dari karakteristik frekuensi RPM dan arusnya. Selanjutnya yaitu ada uji rem atau akselerasi dan deklarasi. Nah, saya pas waktu praktikum mengamatinya menghasilkan data seperti ini: P34, P42 frekuensi start steady. Nah, untuk P34 nya masukkan 5 10 15 20 25, P42 nya 5 10 15 20 25 sama, frekuensinya 75 sama semua, startnya 0 semua, T steady nya dari 15.64, 08.00, 05.82, 03.90, 03.22. Untuk akselerasinya 15.64, 8.00, 05.82, 03.90, 03.22. Terus steady to stopnya 15.64, 08.00, 05.82, 03.90 sama. Terus test stopnya 15 di 15.07, terus 07.40, 04.74, 03.4, 03.43, 03.04. Terus waktu deklarasinya 15.64, 08.00. Ini sama-sama ini waktunya. Terus peaknya di 1.2 semua ya teman-teman. Mungkin simulasi atau praktikum dan penjelasan saya mengenai VFD cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.